Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling episode 11. DG kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada keesokan harinya, Sung Jinwoo terlihat mengendarai mobil dan melewati jalanan tol tanpa hambatan yang begitu panjang. Sesaat kemudian dia pun berhenti di sebuah hutan yang nampak begitu sepi. Ternyata Jinwoo melakukan hal ini karena dia agak khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika dia menjalankan quest pergantian peran. Quest yang muncul setelah Jinwoo melewati level 40 tersebut nampak begitu spesial, di mana selama ini dia pernah memasuki 2 dungeon yang dibuka dengan menggunakan item berbentuk kunci. Ini adalah pertama kalinya sistem turun tangan secara langsung selain quest penalti ataupun quest darurat. Quest ini juga sangat berbeda dari quest yang lainnya, karena Sung Jinwoo memiliki banyak waktu untuk menentukan pilihannya. Dia pun bertanya-tanya, apakah quest ini memiliki tingkat kesulitan yang begitu tinggi? Namun Jinwoo menepiskan kebingungannya, karena ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan skill yang sesuai dengan perannya. Dengan semangat untuk menjadi lebih kuat lagi, Jinwoo pun menyetujui quest pergantian peran tersebut. Setelah menentukan pilihannya, di hadapan Jinwoo muncul gate super besar dengan aura kegelapan yang begitu pekat. Parahnya, ternyata Jinwoo kelupaan untuk menyelesaikan quest hariannya. Sembari berjalan memasuki dungeon, Jinwoo berjanji akan menyelesaikan quest hariannya tersebut ketika pulang nanti. Sekilas tidak ada yang aneh dengan dungeon ini. Jinwoo pun merasa kalau dungeon ini layaknya dungeon biasa yang sering dimasukinya. Seperti biasa, dia tidak akan bisa meninggalkan dungeon sebelum menyelesaikan quest pergantian perannya. Sedetik kemudian dia didatangi oleh sesosok monster tipe kesatria yang selevel dengannya. Jinwoo pun melepaskan tebasan kilat belati kasakanya pada kesatria itu. Sayangnya tebasan kasaka tidak mempan sama sekali untuk menembus baju sirah si kesatria. Kondisi pun semakin parah karena skill serangan kritikal juga tidak berguna. Jinwoo pun terpaksa menggunakan kekuatan tangan kosongnya untuk menghancurkan sirah si kesatria. Apalagi sebelumnya dia mengingat pengalamannya dalam menghadapi kerasnya kulit ular taring biru kasaka. Walau Jinwoo berhasil mengoyak tubuh si kesatria dengan mudah, namun dia tidak bisa bersantai-santai karena beberapa monster tipe kesatria yang lain mulai mendatanginya. Dia pun berhasil mengalahkan beberapa kesatria tersebut dengan kekuatan tangan kosongnya. Namun masalah baru mulai bermunculan. Dengan insting tajamnya, Jinwoo melesatkan belati kasakannya ke belakang hingga menembus leher monster tipe assassin. Assassin ini bisa berkamuflase, dan ini merupakan hal yang sangat merepotkan bagi Jinwoo. Sedetik kemudian musuh pengguna sihir nampak menyerang Jinwoo dengan tembakan sihir cahaya. Kondisi ini pun membuat Jinwoo berpikir, kalau semua ini layaknya mengulang kembali seluruh pertarungan lamanya. Mulai dari ular taring biru kasaka yang tangguh hingga sosok Kang Taisik yang memiliki skill kamuflase. Jinwoo pun sangat kesal karena quest ini cukup merepotkan. Ditambah lagi status dalam menghadapi setiap monster selalu berbeda. Monster tipe kesatria harus dihadapi dengan otot, assassin dengan indera, dan pemanah dengan kecepatan. Namun yang jadi masalah sebenarnya adalah monster tipe penyihir yang selalu melakukan serangan jarak jauh. Serangan bertubi-tubi yang tidak pernah berhenti membuat status kelelahan Jinwoo semakin meningkat. Oleh karena itulah dia harus sesegera mungkin menyelesaikan quest ini. Di sisi lain, Jinwoo sedang makan malam bersama bapaknya di sebuah restoran terkemuka.
Sedetik kemudian kakaknya datang dan menyapa keduanya dengan wajah yang cukup serius. Sepanjang pertemuan ini Jinho hanya diam saja, dan entah mengapa dia tidak ada selera sama sekali untuk menghabiskan hidangan yang ada di hadapannya. Dia pun menjawab sekenanya ketika bapaknya yang bernama Yo Myung-han menanyakan mengapa Jinho tidak menyentuh makanannya. Myung-han pun kemudian bertanya pada Jin-sung tentang proses pembangunan guild yang direncanakan sebelumnya. Jin-sun pun menjawab kalau dia telah ditolak oleh 2 hunter peringkat S di negara ini. Namun itu bukanlah masalah, karena dia sedang bernegosiasi dengan hunter peringkat S di Eropa dan Timur Tengah. Hunter peringkat tinggi tersebut pasti akan setuju jika syarat yang diberikan menguntungkan. Di sini Jin-sung mengingatkan Jinho agar tidak sembrono melakukan tindakan aneh seperti membeli raid peringkat C dengan harga yang mahal. Walau Jinho berusaha mencetak banyak prestasi dengan melakukan raid, namun Jin-sung tidak terima jika adiknya itu mengganggu urusannya. Pernyataan Jin-sung pun membuat Jinho terdiam 1000 bahasa. Sementara itu Choi Jong-in menemui beberapa membernya di atap gedung Hunters Guild. Nampaknya Hunters Guild telah melakukan persiapan penuh untuk melakukan operasi pengintaian Pulau Jeju. Choi pun menelpon Pak Go Gun-hee dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Gun-hee telah menyetujui ide rencana operasi ini. Pak Gun-hee pun tidak mengapa. Pasalnya Hunters Guild selalu mengingatkannya tentang tragedi kelam di Pulau Jeju yang seharusnya tidak dilupakan oleh semua orang. Dia pun berpesan agar Choi dan yang lainnya selalu waspada, karena Pulau Jeju adalah tempat yang sangat berbahaya. Setelah komunikasi yang singkat itu, Hunters Guild pun mulai berangkat dengan menggunakan helikopter. Kembali pada Jinwo, di mana dia telah membantai seluruh monster yang muncul di hadapannya. Dia pun mendapatkan drop item dan setelan sirah pelindung dari para monster. Tentu saja Jinwo langsung mengenakan pelindung tersebut. Apalagi item itu nampak transparan dan tidak mengubah penampilannya. Setelah memulihkan seluruh statusnya, Jinwo pun melanjutkan perjalanannya hingga menemukan pintu ruangan boss dungeon. Tanpa banyak berpikir, dia lantas membuka dan memasuki ruangan besar tersebut. Udara di dalam ruangan ini begitu berat hingga membuat Jinwo merinding. Dia lantas disambut oleh komandan kesatria berarmor merah yang diketahui bernama Igris. Jinwo sadar betul, dia kembali merasakan sensasi mengerikan seperti yang dialaminya dulu di dalam dungeon 2 lapis. Igris yang dijuluki Sang Darah Merah jelas-jelas adalah musuh yang sangat kuat. Namanya yang berwarna merah gelap membuat Jinwo mulai khawatir. Igris pun melesat begitu cepat dan menyabetkan pedangnya pada Jinwo. Jinwo sangat kaget karena sabetan Igris bisa menghancurkan pilar kokoh di ruangan ini dengan begitu mudah. Komandan kesatria ini pun terus menekan Jinwo dan tidak memberikan kesempatan pemuda itu untuk menyerang. Bagi Jinwo, Igris adalah musuh yang tidak sekedar kuat, apalagi kesatria ini memiliki kecepatan super walau dia mengenakan setelan baju baja yang terlihat berat. Sabetannya pun mematikan dan bisa merusak seluruh ruangan dengan begitu mudah. Jinwo lantas menyerang Igris dengan tebasan belati kasakannya. Sayangnya, belati andalannya itu tidak mampu menembus baju sirah Igris yang begitu keras. Walau kecepatan keduanya sama, namun power Igris jauh lebih besar dari Sung Jinwo. Jinwo pun mulai berpikir keras tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan Igris. Dia lantas menyimpan belatinya dan berencana melakukan serangan tangan kosong. Walau tidak yakin menang dengan teknik ini, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk menembus pertahanan Igris yang sangat luar biasa. Melihat Sung Jinwo yang bertarung dengan tangan kosong, membuat Igris tiba-tiba membuang seluruh senjatanya. Ini merupakan sifat kesatria Igris yang selalu ingin bertarung dengan jujur dan adil. Sang komandan ini pun melesat dan membanting Sung Jinwo dengan begitu brutal. Jinwo pun benar-benar tersudut, dan dia selalu menerima serbuan pukulan Igris yang begitu kuat. Walau sudah menangkis seluruh pukulan itu, namun Jinwo banyak kehilangan HP-nya. Dia pun bersyukur karena sebelumnya telah memasang setelan perlindungan. Jinwo sungguh tidak menyangka kalau Igris terlalu kuat bahkan setelah dia membuang pedangnya. Walau Jinwo menggunakan kecepatan supernya, namun Igris masih saja bisa mengimbanginya. Berbagai pukulan dan tendangan terus diluncurkan Jinwo, namun berulang kali juga Igris menghempaskannya begitu saja. Keduanya terus bertarung dalam tempo kecepatan yang sangat tinggi.
Ketika Jinwoo berhasil melepaskan satu tendangannya, justru saat itu juga Igris jadi serius dan memukuli pemuda itu dengan begitu ganas. Jinwoo pun dibanting dan dihempaskan berulang kali layaknya sebuah mainan. Setelah dibantai sedemikian parahnya, Jinwoo pun terjatuh tepat di singgasana raja. Pemuda ini nampak begitu kepayahan dan benar-benar tidak berdaya. Sesaat kemudian Igris nampak mendatangi Jinwoo dengan tatapan kosong. Dia lantas memanggil pedang besarnya dan bersiap-siap untuk mengeksekusi Sung Jinwoo. Namun seketika itu juga, Jinwoo menahan tebasan pedang Igris dengan tangan kosong berbalut armor perlindungan. Pemuda ini pun sangat marah dan langsung menghempaskan pedang Igris begitu saja. Jinwoo lantas berkata dengan lantang kalau dirinya masih belum kalah. Dia pun mengeluarkan belati Kasaka dan menikam mata Igris dengan sangat kuat. Dia juga mendorong Igris dan menghempaskan kesatria merah itu di sudut ruangan. Igris pun mencabut belati Kasaka dan mencoba menyabetkannya pada Sung Jinwoo. Namun belati itu tidak bisa direbut dan malah lenyap begitu saja ketika Igris menggunakannya. Jinwoo pun kembali mengeluarkan belatinya dan langsung menikam leher Igris. Ketika Jinwoo menyadari kalau serangannya masih terlalu dangkal, dia pun kembali menekan belatinya dengan kuat hingga Igris jadi sangat amat kesakitan. Tikaman Jinwoo pun berubah menjadi rentetan serangan fatal yang sangat mematikan bagi Igris. Alhasil, kesatria berwarna merah ini pun KO dan tewas di hadapan Sung Jinwoo. Jinwoo pun tidak menyangka kalau dia berhasil mengalahkan komandan kesatria Igris yang begitu tangguh. Musuh seperti Igris membuat Jinwoo sadar kalau dia masih sangat kurang dari segi keterampilan, kemampuan, ataupun pengalaman. Jinwoo pun mendapatkan beberapa hadiah penting setelah mengalahkan Igris. Di antara hadiah tersebut ada uang, helm perlindungan super langka, batu rune tangan penguasa, serta batu teleportasi instan. Jinwoo pun bertanya-tanya, mengapa dia mendapatkan batu teleportasi dalam kondisi seperti ini. Ternyata dugaannya tidak salah, karena quest pergantian peran ini masih belum selesai 100%. Saat itu di hadapannya banyak sekali gate kecil bermunculan. Sistem pun menginformasikan agar Jinwoo berusaha bertahan hidup selama mungkin demi mendapatkan poin dan kelas yang lebih tinggi. Waktu bertahan hidup pun dimulai, dan setelahnya gate kecil itu nampak memunculkan banyak sekali pasukan kesatria. Awalnya Jinwoo cukup optimis bisa mengalahkan semua kesatria tersebut. Namun ketika melihat jumlah musuh yang begitu banyak, Jinwoo pun mulai khawatir. Dan benar saja, mau dikalahkan sebanyak apapun, para kesatria terus saja bermunculan tanpa henti dari balik gate. Sadar kalau kunci kemenangan dari quest ini adalah durasi yang panjang, Jinwoo pun mengaktifkan skill kamuflasenya. Jelas saja pasukan musuh kebingungan dan mencari-cari keberadaan Jinwoo. Sayangnya skill tersebut dihancurkan secara paksa oleh monster tipe penyihir. Tentu saja Jinwoo mulai kepayahan karena tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Dia pun tertebas, dan dia juga mulai berpikir tidak bisa memenangkan pertarungan yang tidak seimbang ini. Dia lantas mengeluarkan batu teleportasi instan dari sakunya, dan ingin sesegera mungkin menggunakannya untuk kabur dari dungeon ini. Namun serangan dadakan dari salah satu kesatria membuatnya kehilangan item sepenting itu. Tentu saja Jinwoo tidak ada waktu untuk mencari batu itu, dan kini dia benar-benar tertekan ketika para pasukan kesatria berlari untuk memburunya.